Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kali ini kita akan membahas sebuah film thriller misteri lagi nih sob. Film ini berjudul Time Cop. Film yang disutradarai oleh Hannah McPherson bergenre thriller, misteri, dan perpaduan sci-fi juga nih sob. Film ini berfokus pada seorang remaja di kota kecil Sweetly yang menemukan mesin waktu di sebuah gudang tua. Mesin ini membawanya kembali ke tahun 2003, tepat sebelum tragedi pembunuhan berantai menimpa kakaknya dan teman-temannya. Ia berusaha menggunakan kesempatan ini untuk mencegah pembunuhan dan menyelamatkan kakaknya. Namun campur tangannya justru memperumit situasi, menciptakan konsekuensi tak terduga yang melibatkan seorang pembunuh bertopeng. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu, Mimin ingin mengingatkan kembali. Bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa like, juga hidupkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, yuk nonton sejenak. Pada 18 April tahun 2003, seorang gadis bernama Summer terlihat sedang menghadiri sebuah acara sprinkling di sebuah gudang Jeremy Hayes. Di sana ia bertemu dengan temannya yang bernama Quinn. Saat itu, kota tengah dihantui oleh seorang pembunuh bertopeng yang disebut sebagai Sweetly Slasher. Tak lama, Quinn pun memberikan sebuah amplop merah kepada Summer. Dan di tengah perbincangan, Ethan pun datang menghampiri Summer lalu mengajaknya masuk ke dalam dan meninggalkan Quinn begitu saja. Di lain sisi, terlihat mobil polisi yang akan menghampiri tempat tersebut. Ternyata di tempat itu sedang melangsungkan sebuah pesta ilegal. Di sana nampaknya Summer sedang merasa sedih dan tak bersemangat. Lalu temannya pun mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Amy yang menjadi korban pembunuhan di kota itu. Ethan berdiri di antara banyaknya kerumunan. Di sana, ia memberikan ucapan berduka cita atas meninggalnya beberapa teman mereka. Di antaranya adalah Val, Brian, dan juga Amy, yang menjadi korban pembunuhan oleh Sweetly Slasher. Tentu hal ini dilakukan Ethan untuk memberikan kesan terhadap Summer. Ketika ia yang sedang berbincang dengan Summer, ada seseorang yang menyenggolnya dan membuat minuman di tangan Ethan harus tumpah ke baju Summer. Tentu hal itu membuat Summer merasa kesal dan beranjak pergi meninggalkan Ethan ke toilet. Namun yang tak ia sadari, ada seseorang yang tengah memperhatikan dan mengintainya selama ini. Tak berselang lama, polisi pun datang untuk menghentikan pesta tersebut. Scene kembali beralih dengan Summer yang tengah berkaca sembari sedikit merias wajahnya. Lalu tiba-tiba, Summer bergegas untuk melarikan diri dari pembunuh bertopeng itu. Pesta itu juga nampaknya telah berakhir dan meninggalkan Summer sendiri di sana. Merasa tak ada jalan keluar lagi, ia akhirnya bersembunyi di sebuah ruangan penyimpanan jerami. Akan tetapi hal itu tentu diketahui oleh pembunuh bertopeng yang lalu mengejarnya. Kini 20 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 18 April 2024. Terlihat seorang wanita bernama Lucy yang merupakan saudarinya Summer. Ketika ia yang tengah duduk sore hari di tepi danau, ia dikejutkan oleh notifikasi yang memberitahukan bahwa ia diterima magang di NASA. Esok paginya, Lucy berangkat pergi ke sekolah. Sesampainya di sana, Lucy langsung memberitahukan kepada Mr. Fleming bahwa ia telah diterima magang di NASA. What'd your parents say? Ia pun kembali berjalan di sebuah lorong sembari melihat foto 4 korban pembunuhan 20 tahun yang lalu. Sepulang sekolah, Lucy pergi ke kamar Summer. Di sana, ia melihat selembar berita koran yang menginformasikan tentang 4 remaja yang tewas setelah 3 malam pembunuhan oleh pembunuh bertopeng Sweetly Slasher. Di sana, ia juga menemukan beberapa tumpukan surat yang disembunyikan oleh Summer di bawah lantai kayunya. Salah satu surat itu berisikan sebuah ancaman yang mengatakan bahwa Summer tak akan pernah bebas dan ia akan menyesalinya. Pengirim berinisial E.
Tak lama ibunya Lucy datang lalu memintanya untuk segera bersiap karena mereka akan segera pergi. Lucy pun menyimpan surat itu di saku celananya. Mereka pun tiba di sebuah restoran tempat mereka biasa makan. Di sana Lucy memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa ia telah diterima magang di NASA. Mendengar hal itu tentu membuat kedua orang tuanya kaget karena lokasinya yang berada di luar kota. Ayahnya pun meminta Lucy untuk magang di tempat kerjanya yaitu Sonar karena lokasinya yang masih berada di kota Sweetly. Lalu mereka pun melanjutkan makan untuk memperingati hari kematian Summer. Help you? Setelahnya mereka pergi ke gudang Hayes untuk memperingati hari kematian Summer di tempat itu. Ibunya menaruh sendal masa kecil Summer. Lalu ia meminta Lucy untuk menaruh benda di tempat peringatan sebagai penghormatan. Karena barangnya tertinggal di mobil, ia pun bergegas kembali ke mobil. Di sana, Lucy mencari kalung kakaknya yang ternyata telah terpakai olehnya. Ketika sedang melepas kalung itu, ia mendengar suara dan melihat sebuah cahaya. Rasa penasaran kian menyelimuti Lucy. Ia pun perlahan menghampiri tempat di mana cahaya itu berada. Lucy memasuki sebuah gudang dengan pintu terbuka. Sambil melihat-lihat, ia pun menemukan sebuah mesin misterius di sana. Lucy yang mencoba untuk mengecek alat tersebut secara tidak sengaja mengaktifkan mesin itu. Mesin itu memperlihatkan tanggal 16 April tahun 2003 sebagai tujuannya. Dan tak lama kemudian, Lucy keluar dari gudang itu. Di sana ia dibingungkan oleh keadaan di tempat itu yang kini telah berubah. Terlihat lebih tertata rapi dan seperti masih berfungsi. Lucy kembali untuk menghampiri kedua orang tuanya. Akan tetapi, kedua orang tuanya telah tiada, begitu juga dengan barang-barang Summer yang telah menghilang. Sinyal di HP-nya pun juga tidak ada. Karena panik, ia berusaha berteriak memanggil kedua orang tuanya. Kini Lucy berlari bergegas pergi ke rumahnya. Namun, Lucy dibuat bingung karena situasi kota yang kini telah berubah signifikan. Ia juga melihat banyak sekali spanduk yang menunjukkan tahun 2003. Lucy pun kini merubah haluannya dan pergi ke sekolah untuk menemui Mr. Fleming. Namun ketika ia masuk, ia dibingungkan karena penampilan siswa di sana nampak sangat berbeda. If you wanna, you could change your echoes, but you're never gonna get them. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi ketika Lucy melihat Summer di sana. Summer melewati Lucy begitu saja karena ia tak mengenalinya. Melihat Summer membuat Lucy mengikutinya. Lucy melihat Summer bersama temannya, Val dan juga Brian. Mereka membicarakan tentang acara Spring Fling dan juga pergi ke mall. Tak lama Ethan pun datang lalu Val membawa Summer pergi. Ethan pun bertanya kepada Brian tentang Summer. Ia merasa heran karena Summer yang memintanya putus setelah 2 tahun berpacaran. Di ruang lab, Lucy menemui Mr. Fleming. Mr. Fleming yang tak mengenalinya menanyakan apakah ia merupakan murid di sana. Tanpa basa-basi, Lucy bertanya kepada Mr. Fleming tentang perjalanan waktu. Di sana, Lucy juga berjumpa dengan Quinn yang merupakan seorang fisikawan jenius. Quinn berpendapat bahwa perjalanan waktu adalah sebuah ide yang buruk, karena hal itu dapat membuat banyak paradoks. Dan tak lama, lonceng makan siang berbunyi, lalu mereka pun beranjak bubar. Ketika di luar, Lucy melihat Quinn yang tengah dibully oleh teman kelasnya. Lucy pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu sang wanita berkata bahwa siswa tahun akhir selalu melempar seseorang ke sungai setiap tahun. Dan wanita itu ternyata adalah Amy yang merupakan salah satu korban Sweetly Slasher. Ethan dan temannya membawa Quinn ke sebuah sungai. Namun Quinn memintanya berhenti karena ia tak bisa berenang. Semua murid termasuk Summer dan Amy menonton hal tersebut. Lucy pun datang untuk menghentikan aksi tersebut sambil mendorong jatuh Ethan. Dan tak lama, guru pun datang untuk membubarkan mereka. Saat itu Lucy berkata kepada Quinn bahwa ia sepertinya membutuhkan bantuannya. Di tempat lain, Lucy akhirnya mengungkapkan kepada Quinn bahwa ia berasal dari masa depan, lalu menunjukkan ponselnya sebagai bukti. Di jendela,
Lucy tak sengaja melihat Summer yang berusaha meminta maaf kepada Amy. Mereka yang kini beranjak pergi, tiba-tiba didatangi oleh Summer yang meminta maaf kepada Queen atas perlakuan Ethan Oh kepadanya, my god. Oh, that would really save my life. Thank you. dan sedikit berbincang dengan Lucy untuk berkenalan. Setelah itu, Lucy meminta Queen untuk mengikutinya ke gudang Hayes. Di sana, ia menunjukkan mesin waktu yang membawanya ke tahun itu. Kemudian mereka membawa alat itu menggunakan mobil Queen menuju garasi miliknya, dan juga tempatnya untuk melakukan riset. Mereka menaruh alat itu di atas meja, dan menemukan sebuah benda bertuliskan sonar yang berasal dari fasilitas riset nuklir. Tentu saja mereka tidak dapat sembarangan untuk masuk ke sana. Lucy mengatakan bahwa ayahnya bekerja di tempat tersebut dan berharap dapat membuatnya kembali ke tahun di mana ia berasal. Scene kembali beralih di sebuah klub dayung. Di sana terlihat Summer yang sepertinya masih berusaha untuk berbicara dengan Amy. Ia mengajaknya untuk bertemu nanti malam. Tetapi, Amy menolaknya. Mendengar hal itu, Summer pun meminta maaf lalu pergi meninggalkan Amy. Kembali dengan Lucy dan Queen. Mereka terlihat sedang membicarakan sebuah hal yang serius. Lucy mengatakan kepada Queen tentang sebuah kesempatan untuk mencegah hal buruk di masa lalu. Yang mana, hal buruk itu akan terjadi tepat pada malam ini. Dan hal itu langsung ditepis oleh Queen di mana ia berkata bahwa seseorang tak boleh mengubah masa lalu. Karena hal itu dapat mempengaruhi masa depan nantinya. Dan juga akan menciptakan sebuah paradoks. Tiba-tiba saja Lucy memiliki sebuah rencana, lalu meminta Queen untuk mengantarkannya ke rumahnya. Kini mereka telah sampai di depan rumah Summer. Queen terkejut karena mengetahui bahwa Lucy merupakan saudarinya Summer. Lucy berencana untuk langsung mengambil ID card milik ayahnya lalu pergi ke fasilitas nuklir tersebut. Di sana ia disambut oleh Summer. Summer yang meminta Queen untuk mengerjakan tugas kimianya, akhirnya beralasan bahwa Lucy yang akan membantunya. Lalu Lucy berhasil masuk ke dalam dan Queen yang berangkat untuk bekerja. Setelah mereka masuk, Summer memperkenalkan Lucy kepada orang tuanya. Melihat mereka yang tengah sibuk menyiapkan makan siang bersama membuat Lucy terdiam. Wajar saja, karena itu semua tak pernah dilakukan oleh orang tuanya kepadanya sejak kepergian Summer. Lucy juga melihat ID card milik ayahnya yang tengah terkalung di lehernya. Lalu dilanjutkan dengan makan siang bersama. Summer meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama Val dan juga Brian ke mall. Namun ibunya memintanya untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Melihat keharmonisan yang terjadi membuat Lucy sedih. Setelah makan, Summer menghampiri Lucy yang tengah bersedih sembari memandangi danau. Mereka mulai bercerita tentang perlakuan masing-masing dari orang tua mereka, yang mana Summer yang tak pandai dalam segala pelajaran dan Lucy yang pandai namun tak menemukan keharmonisan. Setelah deep talk yang cukup lama, Summer pun mempertanyakan cara berpakaian Lucy, lalu mengajaknya ke kamarnya dan mendandan Lucy dengan outfit yang sedang tren di tahun itu. Lucy yang tengah berkaca melihat foto Val dan Brian, lalu menanyakan kepada Summer tentang kedekatan mereka. Summer berkata bahwa ia telah mengenal Val dan Brian cukup lama. Lucy pun melontarkan sebuah pertanyaan kepada Summer, yaitu bagaimana jika ia mengetahui hal buruk akan terjadi kepada mereka? Apakah ia akan mencegahnya? Summer pun tegas menjawab bahwa ia akan melakukannya. Mendengar jawaban itu, membuat Lucy yakin dan memutuskan untuk menyelamatkan Val dan juga Brian yang akan terbunuh di malam itu oleh Sweetless Laser. Lucy menanyakan jam kepada Summer. Mengetahui apa yang akan terjadi, bergegas Lucy pun pergi ke mall untuk menyelamatkan mereka. Saat itu, kondisi mall akan segera tutup. Lucy juga bertemu dengan Mr. Fleming dan juga Ethan di sana. Namun fokus Lucy tetap tertuju untuk mencari Val dan juga Brian. Val dan Brian sendiri sekarang tengah sibuk berbelanja. Lucy juga bertemu dengan Queen yang ternyata bekerja di toko DVD di mall itu. Lucy menanyakan tentang keberadaan Val dan juga Brian. Queen berkata bahwa tadi mereka mampir untuk membeli DVD di tokonya, lalu pergi membeli baju di lantai 3. Mengetahui keberadaan Val dan Brian saat ini, Lucy pun bergegas menuju toko pakaian tersebut. Di toko pakaian, Brian sedang menunggu Val yang tengah mencoba pakaian.
Lampu di toko itu tiba-tiba saja mati, membuat Brian tak sengaja menjatuhkan DVD-nya. Ia yang tengah mencari kaset DVD tiba-tiba bertemu dengan Sweetless Laser yang langsung membunuhnya. Val yang selesai berganti pakaian berniat untuk memperlihatkan kepada Brian, namun ia dikejutkan dengan kondisi Brian yang telah tewas. Tak lama, Sweetless Laser muncul di depannya yang membuat Val lari untuk bersembunyi. Ketika ia yang telah terpojok, Lucy datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Val. Ketika ia yang sedang turun dari eskalator, Sweetless Laser tiba lebih awal dari mereka. Lucy meminta pertolongan kepada satpam di sana. Namun naasnya mereka berdua harus mati di tangan Sweetless Laser. Ketika mobil polisi terdengar, Sweetless Laser bergegas pergi. Setelah kejadian itu, Quinn membawa Lucy ke tempatnya. Di sana Lucy berkata bahwa satpam itu tidak seharusnya mati, karena korban dari Sweetless Laser hanyalah 4 korban saja. Quinn bertanya kepada Lucy apakah di masa depan pembunuh itu tertangkap, dan Lucy menjawab bahwa identitas pembunuh itu tidak pernah diketahui, dan ibunya selalu menduga bahwa itu adalah Ethan. Quinn pun berkata bahwa Lucy tidak seharusnya melakukan hal itu, dan lebih berfokus untuk memperbaiki mesin itu agar ia dapat kembali. Di pagi harinya, Lucy kembali ke rumahnya diam-diam berniat untuk mengambil ID card-nya. Namun ia dipergoki oleh Summer. Summer bertanya kepada Lucy tentang Val dan Brian. Lucy menjawab bahwa ia pergi ke mall itu untuk menyelamatkannya. Namun ia gagal. Summer pun merasa bingung bagaimana bisa Lucy mengetahui hal itu akan terjadi. Karena merasa ditekan, akhirnya Lucy pun mengungkapkan kepada Summer bahwa ia sebenarnya merupakan adiknya. Namun, ia belum lahir di tahun itu. Untuk membuktikan hal itu, Lucy memberikan surat yang berasal dari Ethan kepadanya, yang ia temukan di lantai kamarnya. Namun Summer belum pernah melihat surat itu, lalu Lucy pun pergi meninggalkan Summer. Lucy telah kembali ke base camp Quinn. Ia memberitahukan bahwa ia gagal untuk mengambil ID card ayahnya. Mereka lanjut untuk menyelidiki mesin itu. Hipotesis mereka kini telah sampai ke sebuah kesimpulan, di mana isi dari tabung itu adalah antimateri, sehingga memiliki singularitas yang cukup kuat untuk membawa Lucy ke masa lalu. Di sekolah, Summer menemukan sebuah surat di lokernya yang persis dengan surat yang diberikan oleh Lucy. Create a singularity big enough for you to. Kembali dengan Lucy dan Quinn, kesibukan yang mereka lalui bersama membuat Quinn merasa nyaman, karena ada orang yang bisa memahaminya dan cocok dengannya. Lucy juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tak begitu antusias untuk pergi ke tempat asalnya. Hal itu didasari karena ia seperti tak begitu dianggap dan seolah hanya sebagai pengisi kekosongan saja. Sementara mereka yang tengah berbincang, Summer pun datang. Kini Summer telah mempercayai Lucy. Ia juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang dirinya di masa depan. Tentu dengan berat hati, Lucy mengatakan bahwa kelak kehidupan kakaknya akan bahagia. Ia juga akan mendapatkan suami yang sangat menyayanginya. Lucy juga bertanya tentang identitas pembunuh Val dan Brian. Akan tetapi, identitas pembunuh itu tak juga terungkap hingga di masa depan. Summer kembali bertanya siapakah korban selanjutnya. Dan Lucy pun menjawab, Amy lah korban selanjutnya. Ia akan tewas di museum kelautan malam ini. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk menyelamatkan Amy dari Sweetless Laser malam ini. Scene beralih dengan Amy yang berada di museum. Saat itu, museum telah tutup dan waktu berkunjung pun telah berakhir. Summer terus berusaha menghubungi Amy akan tetapi tak juga mendapatkan jawaban. Dan kini, mereka telah sampai di lokasi tujuan. Mereka memutuskan berpencar untuk mencari Amy. Amy yang tengah melakukan cleaning sambil mendengarkan musik tak menyadari bahaya yang kian menghampirinya. Akhirnya, Summer berhasil menemukan dan berteriak memanggilnya. Namun karena lokasinya yang cukup jauh, tentu Amy tak mendengarnya. Ia juga secara tak sengaja melihat Sweetless Laser yang berusaha menghampiri Amy. Lalu Summer pun bergegas menghampiri Amy.
Beruntungnya Summer datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Amy. Mereka pun bergegas pergi dengan menuruni tali yang ada di kapal dan berhasil mengelabui Sweetly Laser lalu pergi dari tempat itu. Queen mengantarkan Summer ke rumahnya. Di dalam mobil, Lucy nampak senang karena mereka akhirnya berhasil menyelamatkan salah satu korban dari Sweetly Laser. Dan Lucy berharap mereka dapat menyelamatkan korban selanjutnya. Mendengar hal itu membuat Queen bertanya siapakah korban selanjutnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika mendengar bahwa korban selanjutnya adalah Summer. Namun sebelum itu, Queen berkata kepada Lucy bahwa ia harus memberitahu Summer tentang hal itu. Lalu Lucy berkata, ia akan memberitahukan kepadanya malam ini. Kini scene beralih di sebuah tempat makan yang memperlihatkan Lucy dan Summer yang sedang berbincang. Lucy memberitahukan kepada Summer tentang surat dari orang berinisial E yang ia berikan sebelumnya. Yang mana ternyata itu bukan dari Ethan melainkan surat itu dari Amy. Summer akhirnya mengungkapkan telah berjanji untuk memberitahukan kepada kedua orang tua mereka tentang hubungan mereka saat ini. Yang mana hal itu tak diketahui oleh satu orang pun kecuali mereka. Lucy yang berniat untuk memberitahukan tentang kematian Summer, lagi-lagi harus meredamnya. Di pagi hari, Lucy yang telah bangun melihat ID card ayahnya yang tergeletak di meja. Baru saja ingin mengambilnya, tiba-tiba ayahnya datang menyambutnya lalu perbincangan pun dilanjutkan di dapur. Lucy kemudian bertanya kepada kedua orang tuanya di masa itu apakah nanti mereka akan memiliki anak lagi setelah Summer. Namun orang tuanya berkata bahwa Summer sudah sangat cukup merepotkan dan memiliki 2 anak, mungkin itu tak akan pernah terjadi. Pada konteks ini, Lucy hanya ingin memastikan tentang keberadaannya di masa depan jika di malam itu Summer berhasil selamat. Dengan merasa sedih, Lucy pun pergi dan tak lupa mengambil ID card ayahnya. Kini perasaan Lucy semakin dibuat dilema. Lucy kembali ke base camp untuk mencari Queen. Namun ia tak menemukan Queen di sana. Lucy melihat sebuah amplop merah lalu membacanya. Kini ia mengetahui perasaan Queen terhadap Summer yang ia pendam selama ini. Tak lama Queen pun datang. Lucy memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan ID card ayahnya. Lalu meminta agar mereka segera pergi ke sonar. Queen kembali bertanya kepada Lucy apakah ia telah memberitahukan tentang kematian Summer kepadanya. Lucy dengan berat hati berkata kepada Queen, jika ia menyelamatkan Summer, maka dirinya tak akan pernah ada. Namun Queen tak membiarkan hal itu terjadi. Sambil mengambil amplop merah, Lucy berkata apakah hal itu karena ia mencintai Summer. Queen pun mengambil surat itu lalu meninggalkan Lucy pergi. Kini perasaan Lucy semakin kacau. Ia bingung keputusan mana yang harus ia ambil. Dan kini ia memutuskan untuk memberitahukan kepada Summer tentang kematiannya. There's something I need to tell you. If I die, you live. Di tengah perbincangan yang emosional, Lucy mengungkapkan bahwa jika Summer hidup maka dirinya tak akan pernah ada. Lucy mengatakan jika sedari awal memang dirinya tak pernah diharapkan. Hidupnya selalu ditentukan oleh kematian Summer. Dan kematian Summer memberikan ruang kosong di dalam hidup mereka. Kini Lucy memutuskan agar Summer tetap hidup dan memiliki rencana untuk menyelamatkannya. Namun Summer harus mempercayainya, dan Summer menyetujui itu. Keputusan besar telah diambil oleh Lucy. Ia juga menyadari tentang konsekuensi yang akan ia hadapi. Menyelamatkan saudarinya adalah prioritasnya saat ini. Lucy berjalan melewati hutan untuk menuju sonar. Ia dikejutkan oleh pria di belakangnya yang ternyata adalah Queen. Lucy meminta maaf kepadanya karena ia telah bersikap egois. Hal itu diterima oleh Queen karena ia tak ingin kehilangan mereka berdua. Mereka pun masuk ke fasilitas nuklir tersebut secara diam-diam. Menggunakan ID card ayahnya, mereka berhasil memasuki fasilitas tersebut. Sebelum mereka berhasil mengambil tabung itu, Queen bertanya kepada Lucy mengapa kini ia berusaha untuk menyelamatkan Summer. Dan Lucy menjawab, mengenal Summer sudah lebih dari cukup menjadi alasan baginya. Bayang-bayang Summer tak akan pernah bisa ia gantikan pada akhirnya. Ketika mereka yang telah berhasil memasuki sebuah ruangan di mana tabung itu berada, mereka dikejutkan dengan salah satu tabung yang telah diambil paksa.
Queen juga menemukan satpam yang telah tewas terbunuh. Kini mereka telah menyadari bahwa itu merupakan perbuatan Sweetley Slasher. Dan mesin itu merupakan mesin miliknya. Identitas Sweetley Slasher yang merupakan seseorang dari masa depan telah terungkap, yang membuatnya selalu berada selangkah di depan dari mereka. Lucy mengambil tabung itu lalu segera pergi bersama Queen. Scene beralih dengan Summer. Ia bersama Ethan menghadiri acara pesta Spring Fling. Tak seperti 20 tahun yang lalu, kini ia nampak lebih bersemangat. Ia juga melihat Amy di sana. Ethan berdiri di antara banyaknya kerumunan. Summer juga berdiri di sana untuk mendoakan mereka agar berumur panjang. Cheers. Setelah itu, Summer lalu menghampiri Amy dan langsung menciumnya. Tindakannya dilihat oleh semua orang di sana. Dan kini, fakta tentang hubungan mereka telah terungkap. Dan Summer beranjak pergi menuju toilet tempat di mana dulunya ia terbunuh. Ketika ia yang sedang berjalan, Summer pun bertemu dengan Sweetley Slasher lalu memancingnya untuk masuk ke sebuah gudang tempat ia akan dibunuh. Kini Summer telah sampai di tempat itu sambil menunggunya. Yang tak lama, disusul oleh Sweetley Slasher. Sweetley Slasher mengambil sebuah senjata yang membunuh Summer 20 tahun yang lalu. Seolah mengetahui hal itu akan terjadi, tak lama Lucy dan Queen datang lalu menabrak Sweetley Slasher. Melihat Summer yang telah selamat, mereka pun bergegas untuk melarikan diri dari sana. Ternyata Sweetley Slasher masih hidup. Mereka yang baru saja akan pergi dari sana, akhirnya harus mengetahui fakta bahwa Sweetley Slasher adalah Queen di masa depan. Quinn? It's me. Mereka pun pergi dari sana lalu menuju ke rumah Queen di mana mesin itu berada. Queen mengunci pintu sementara Lucy sedang berusaha mengaktifkan alat tersebut. Dan tak lama, Sweetley Slasher pun datang. Queen bertanya kepada Sweetley Slasher apa yang telah terjadi kepadanya hingga melakukan semua ini. Dirinya di masa depan pun mengungkapkan alasan tindakannya tersebut, di mana selama ini semua orang telah meremehkannya, menceburkannya ke sungai setiap tahun, tak ada yang peduli terhadapnya, dan di masa depan orang yang ia cintai yaitu Summer juga mencampakkannya. Sehingga ia berencana untuk membunuh Summer dan orang terdekatnya. Kini mesin itu telah terisi penuh. Lucy pun langsung mengaktifkan mesin itu. Sebelum mesin itu mengirim mereka ke tahun di mana mereka berasal, Lucy berkata kepada Sweetley Slasher bahwa hal tak terduga akibat dari ia membunuh Summer, yaitu ia telah menciptakan dirinya, yang kini akan menggagalkan segala rencana Sweetley Slasher itu sendiri. Queen dan Summer pergi keluar dari ruangan itu, dan Lucy membawa Sweetley Slasher ke masa depan. Di masa depan, pertarungan hidup dan mati pun berlangsung. One. This. Akhirnya Lucy berhasil membunuh Sweetley Slasher, atau Queen di masa depan. Ia juga mengambil tabung antimateri darinya. Scene beralih dengan Queen dan Summer. Selama ini Summer merasa senang atas kehadiran Lucy di hidupnya. Dan tak lama Lucy pun datang. Dad. Saat ini Lucy memutuskan untuk hidup di tahun itu bersama mereka. Ia juga sempat pulang ke rumahnya dan menemui kedua orang tuanya, namun mereka tak mengenali Lucy. Kini mereka telah hidup sebagaimana yang mereka harapkan. Lucy yang diterima magang di NASA, orang tua Summer yang juga telah merestui hubungannya dengan Amy, lalu Lucy dan Summer yang kini telah menjalin hubungan persaudaraan. Happy ending merupakan kesimpulan dari film ini. Gimana nih sob? Untuk alur cerita kali ini, jika kalian diberi kesempatan untuk pergi ke masa lalu, adakah sebuah momen yang membuat kalian ingin pergi ke masa itu? Kalau ada, silahkan komen di bawah ya sob. Mungkin segitu dulu aja untuk alur cerita kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video. Dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.